Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu. Hari ini channel Keluarga Pandu akan menyajikan informasi tentang bagaimana seharusnya gereja menyikapi dan beradaptasi di situasi new normal atau realitas baru atau yang juga disebut dengan era adaptasi kebiasaan baru. Saya mulai dengan mengutip apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah 1 ayat 9, yang mengatakan apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman kita berkaitan dengan pandemi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya bagi gereja. Saya mau mengutip ini untuk mengatakan itu karena gereja juga sudah pernah mengalaminya dan gereja juga berhasil melewati masa-masa yang sulit seperti itu. Dan kita tidak tahu bahwa mungkin pada suatu waktu hal-hal serupa akan terjadi lagi. Kalau kita lihat dari kajian-kajian, dari analisis-analisis yang dibuat itu kan katanya ada kecenderungan kurang lebih setiap 100 tahun dia akan muncul lagi. Ya. Nah, saya memberikan contoh bahwa misalnya pada abad 14 sampai abad 19 gereja pernah mengalami pandemi pes atau sampar dan gereja berhasil melewatinya juga ya. Tahun 1918 sampai 1920 yang seringkali juga jadi acuan untuk melihat bagaimana melihat pandemi ini, ada epidemi flu Spanyol yang melanda dunia dan juga gereja berhasil melewati masa tersebut ya. Nah, yang menarik untuk dicatat dan dilihat di sini adalah bahwa gereja berhasil melewati krisis tersebut dengan menunjukkan solidaritasnya dengan dunia ya. Jadi ini salah satu kunci penting solidaritas ya untuk bersama-sama dengan yang lain menghadapi situasi ini ya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini solidaritasnya dan ini jiwa gereja yang tidak bisa diabaikan. Dan solidaritas itu tidak hanya terbatas di kalangan gereja saja, tetapi dengan yang lain. Makanya saya katakan dunia, saya tidak katakan gereja ya, dengan sesama orang Kristen, tapi saya katakan dengan dunia. Nah, Luther, kalau misalnya belajar dari Luther, saat menghadapi wabah pes tahun 1527, Luther katakan yang diperlukan adalah komitmen orang percaya, komitmen gereja dalam menghadapi krisis tersebut. Ya. Gereja mau lari dari tanggung jawab ini atau gereja mau menghadapi. Ya, dan Luther dan teman-temannya memilih untuk menghadapi wabah ini, krisis ini, dan menolong orang yang berhadapan dengan situasi krisis ini. Ya. Juga misalnya kita bisa belajar dari Calvin yang menjadi tokoh penting dalam gereja kita sebagai gereja Calvinis. Ya. Tahun 1542, ketika Jenewa dilanda wabah pes, Yohanes Calvin dengan setia tetap melakukan pelawatan dan pelayanan pastoral kepada yang sakit meskipun dia dilarang oleh para pemimpin kota. Ya. Mereka khawatir Calvin nanti terjangkit wabah ini, terjangkit pes, gitu kan, dan nanti itu akan berdampak buruk bagi Calvin. Padahal Calvin sangat dibutuhkan. Nah, mereka tidak mau kehilangan orang yang penting dalam kehidupan bergereja. Nah, tapi Calvin tetap, gitu kan, walaupun dikatakan bahwa lalu para pendeta yang lain juga dengan setia ikut ambil bagian dalam pelayanan pastoral, gitu kan, mereka mau bersama-sama dengan Calvin ikut menolong, bahkan mereka juga menjadi korban, ya. Tapi ya Calvin sendiri juga berusaha untuk tahu bagaimana bisa bersikap dengan baik. Jadi bukan hanya karena mau menolong pelayanan lalu hantam kromo saja istilahnya. Calvin berusaha untuk mengkarantina mereka yang sakit dan mencari nasihat-nasihat medis untuk bagaimana bisa orang yang sehat itu juga ikut ambil bagian menolong mereka yang sakit ya. Jadi bukan karena rasa khawatir atau takut lalu tidak melakukan apa-apa untuk menolong ya. Nah, ini saya memberikan contoh juga, ini ada gambar yang menarik
ya, tentang gereja Calvary di Pittsburgh, Pennsylvania tahun 1918 yang karena situasi pandemi saat itu gereja ditutup, tetapi gereja lalu mengambil fungsi, mengambil peran untuk menolong yang sakit ya. Gereja menjadi rumah sakit ya. Sehingga gereja Kalvari ini juga dikenal sebagai rumah sakit Kalvari ya. Nah, dan memang pada saat itu mungkin belum seperti situasi saat ini, rumah sakit terbatas, padahal jumlah korban sangat besar, terutama korban itu juga karena mereka secara fisik agak lemah karena Perang Dunia Pertama yang pada waktu itu juga berkecamuk pada saat itu. Ya, jadi gereja mengambil peran di situ. Gereja ditutup tetapi gereja tidak kehilangan fungsinya. Gereja memainkan peran sebagai rumah sakit di sini. Ya. Nah, dalam khotbahnya beberapa waktu yang lalu, dalam kaitan juga dengan bagaimana melihat pandemi saat ini, gitu kan, Pendeta Jonathan Jensen, rektor atau boleh dikatakan semacam ketua majelis jemaat dari Gereja Episkopal Kalvari itu, dia katakan begini, pada tahun 1918, setelah flu itu berkurang dan perang berakhir, seorang tentara berkata, jika aku akan sakit di mana saja, aku ingin atau aku memilih berada di rumah sakit Kalvari. Yang dimaksudkannya di sini adalah gereja Kalvari itu. Ya. Kalvari menjadi tempat cinta. Kalvari selalu menjadi tempat cinta dan tempat beristirahat dari dunia yang sibuk untuk disembuhkan dan diberdayakan agar bisa kembali keluar dan melayani dunia. Nah, menurut saya disinilah gereja. Gereja harus menjalankan fungsinya sebagai tempat orang menemukan cinta, orang yang sakit disembuhkan, dan kemudian diberdayakan untuk kembali keluar dan melayani dunia. Ya. Nah, Pendeta Jonathan Jensen ini lebih lanjut mengatakan, jadi pengalaman-pengalaman ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah berhasil melewati yang jauh lebih buruk, dan kalau sekarang kita mengalami hal yang serupa, kita akan berhasil lagi. Tapi berhasil bagaimana? Kita harus berhasil bersama-sama. Karena itu kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa berhasil keluar dari situasi yang ada. Ya. Nah, ini beberapa gambar yang memperlihatkan kepada kita ya bahwa memang kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Memakai masker itu bukan hal yang baru untuk kita, gitu kan? Ketika flu Spanyol terjadi ini juga lalu menjadi sebuah kebiasaan baru. Cuma mungkin karena kita pada masa kemudian merasa sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya, ini lalu tidak menjadi perhatian, tetapi ini terjadi. Jarak, duduk, jaga jarak, itu sudah dilakukan. Pakai masker, kemana-mana pakai masker, itu sudah dilakukan. Ya. Bahkan bekerja, orang pakai masker, ini gambar dari peristiwa flu Spanyol. Orang kerja, bahkan walaupun sendiri ya tetap pakai untuk membiasakan diri. Di luar, semua. Di transportasi orang memakai itu. Jadi, memang perlu membiasakan diri, termasuk gereja juga perlu membiasakan diri dengan kebiasaan baru ini. Nah, yang berikut saya mau bicara tentang bagaimana belajar beradaptasi, bagaimana menjadi gereja yang baru, gereja yang beradaptasi itu, dan kata kuncinya adalah belajar beradaptasi. Nah, yang pertama saya mau katakan bahwa orientasi gereja itu haruslah hadir untuk dunia, gitu kan? Jadi apapun yang dipikirkan gereja, mau membuka gereja dan kembali beribadah, atau belum juga beribadah, orientasi gereja itu adalah hadir untuk dunia, ya, bukan hadir untuk gereja sendiri, hadir hadir untuk dirinya sendiri, ya. Nah, saya katakan keinginan banyak gereja untuk bisa segera membuka gereja dan bisa kembali beribadah di gereja, kadangkala masih memberikan kesan pusat gereja itu pada ibadah, ya. Jadi orang pingin, sudah mari kembali lagi ke gereja, kita beribadah di gereja, kita beraktivitas di gereja, ya. Padahal kita melihat bahwa sudah 2 bulan, 3 bulan ini kita tidak ibadah di gereja juga tidak apa-apa. Kita masih terima firman, kita dikuatkan, kita dimampukan. Tapi kalau kita ngotot untuk bisa segera membuka gereja dan bisa kembali beribadah di gereja, kesannya pusat gereja itu pada ibadah. Maksudnya ibadah di gereja itu padahal enggak. Saya katakan sekalipun persekutuan atau ibadah itu penting, tetapi dia bisa berlangsung di mana saja,
dan dalam bentuk apa saja, tetapi yang paling perlu adalah pelayanan gereja kepada dunia. Itu yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena misi gereja haruslah berorientasi pada keadilan dan solidaritas. Itu ya. Di tengah-tengah situasi ini justru yang harus ditekankan atau lebih ditekankan adalah orientasi pelayanan pada keadilan, kebenaran dan solidaritas yang harus ditunjukkan ya. Saya kembali mengutip apa yang dikatakan Alkitab khususnya dalam Yohanes 4 ayat 16 dan 23 dikatakan dalam pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria itu, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi ini dua tempat yang menjadi pusat penting dalam ibadah orang Israel Utara dan juga orang Israel Selatan atau Israel dan Yehuda. Enggak lagi dikatakan begitu. Ya. Tapi penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan tidak berpusat atau tidak bisa dibatasi hanya pada tempat, ya, pada gedung-gedung ibadah kalau konteks kita saat ini kita bisa mengatakan begitu. Ya, jadi ibadah harus dimengerti lebih dalam tujuan untuk memberikan penguatan. Kalau kita mau beribadah dan boleh dikatakan beribadah di gereja, kembali ke gereja, harus dalam tujuan untuk memberikan penguatan bagi orang percaya dalam menghadapi tantangan dan untuk kembali melayani dunia. Itu ya. Jadi ibadah di gereja tidak harus menjadi pembuktian bahwa kita tidak takut terhadap pandemi, tidak takut terhadap virus ini, tetapi lebih untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah yang melindungi dan menolong kita. Jadi kalau kita harus bersabar dulu ya enggak apa-apa. Kalau kita harus nunggu sampai betul-betul kita bisa siap untuk beribadah, enggak apa-apa. Jadi jangan buru-buru hanya untuk membuktikan bahwa enggak apa-apalah, kita ini enggak usah terlalu takut pada pandemi. Bukan, justru enggak bisa kayak begitu. Menurut saya, kalau ide di belakang kepala kita ini untuk segera membuka gereja adalah seperti itu, menurut saya kita keliru membangun pemahaman tentang ibadah itu. Gitu kan. Kita beribadah bukan untuk membuktikan kita kuat atau tidak, Tuhan kita hebat ataukah tidak, kita takut terhadap pandemi atau tidak. Bukan menurut saya. Tapi kita mau beribadah adalah untuk memberikan penguatan bagi siapa saja karena krisis ini menimbulkan berbagai macam krisis yang lain juga gitu kan. Dan karena itu orang butuh dikuatkan supaya dia bisa menghadapi krisis ini dan kembali melayani dunia, tetapi yang paling penting juga adalah menunjukkan bahwa krisis ini tidak bisa menghalangi saya untuk menunjukkan kesetiaan kepada Allah yang melindungi dan menolong saya, melindungi dan menolong kita ya. Nah, karena itu saya katakan ibadah dan pelayanan daring ya juga tetap dibutuhkan. Bahkan sekalipun nanti kita masuk di dalam kesempatan untuk boleh beribadah kembali di gedung gereja, saya selalu mengatakan bahwa ibadah dan pelayanan daring tetap dibutuhkan. Ya, mengapa dia dibutuhkan? Untuk menjawab kebutuhan generasi milenial, ya, dan masyarakat yang mobile. Dan untuk pelayanan yang alternatif praktis, gitu kan. Bayangkan saya kalau dalam perjalanan, itu kan, ya saya enggak tahu di mana saya harus bergereja. Kalau ada pelayanan daring, ibadah daring, itu kan lebih memudahkan saya juga, gitu kan, menolong saya juga. Jadi saya tetap terkoneksi dengan gereja, terkoneksi dengan Tuhan, itu jelas. Tetapi saya tetap terkoneksi dengan gereja, tetap terkoneksi dengan persekutuan di mana saya mengambil bagian di dalamnya. Nah, karena itu saya katakan ibadah luring dan daring harus dipahami dalam tujuan untuk memperluas jangkauan. Ya. Jadi ibadah daring bukan untuk mengganti ibadah luring, ya, tetapi lebih dalam rangka memperluas jangkauan. Saya selalu katakan spirit ekumenis religiusnya yang mau ditekankan. Ya. Jadi kita bisa berbagi, memperkenalkan ini loh gereja saya, gitu kepada teman-teman beragama yang lain. Gereja itu seperti ini loh, gereja enggak seperti yang kamu bayangkan, gereja enggak seperti yang kamu pikirkan, bahkan yang mungkin kamu curigai, gitu kan. Tapi kalau kita juga membuka diri lewat ibadah daring, orang, oh ternyata GPIB Paulus itu ibadahnya seperti ini, khotbah-khotbahnya itu enak kok, khotbah-khotbahnya itu tidak nyakitin orang lain, orang lalu jadi kenal. Sehingga ini juga menolong mengikis
prasangka-prasangka, mengikis kecurigaan-kecurigaan yang mungkin selama ini hidup di antara satu dengan yang lain. Jadi saya katakan selain menjawab kebutuhan generasi milenial dan masyarakat yang mobile, tapi untuk memperluas jangkauan dalam arti membangun dan mengembangkan spirit ekumenis religius itu, ya, dan saling melengkapi. Bukan untuk mengurangi kualitas satu dari yang lain atau untuk meniadakan keberadaan satu dari yang lain. Bukan bahwa kalau saya sudah daring, nggak perlu lagi luring, atau luring nggak perlu lagi daring, gitu kan? Atau ya udahlah, kualitas yang maksimal itu di luring, daring itu seadanya sajalah, gitu kan? Kualitasnya biasa-biasa saja, nggak bisa, gitu kan? Harus sama, gitu kan? Jadi saya sekali lagi katakan tidak untuk mengurangi, apalagi meniadakan. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Nah, terkait dengan ibadah, ya, GPIB sudah mengeluarkan panduan pelaksanaan peribadahan menuju tatanan baru. Nah, detailnya teman-teman, Bapak Ibu, Saudara bisa membaca di sana buku ini. Sudah disebarkan secara luas melalui media-media yang ada. Sudah diatur rincian-rinciannya bagaimana, ya. Jadi menurut saya bisa juga dibaca, bisa juga diikuti, ya. Beberapa waktu yang lalu saya mencantumkan link YouTube supaya Bapak Ibu juga bisa lihat, syukur-syukur bisa like dan subscribe begitu. Nah, tapi yang mau saya katakan dalam link ini, di situ ada diskusi percakapan saya dengan Sekretaris Umum PGI tentang apa sih yang harus dilakukan gereja, apa yang harus disiapkan gereja untuk memasuki adaptasi kebiasaan baru ini. Dan nyata di situ bahwa bukan hanya soal kesiapan fisik gedung gereja, tetapi ini juga menyangkut mental, kesiapan mental dan tradisi gereja, ya. Nilai dari tradisi gereja itu perlu dipertahankan, tetapi bentuk atau pola harus bisa mengadaptasi konteks dan kebiasaan baru. Itu yang harus diperhatikan. Nah, berkaitan dengan itu saya katakan dalam sebuah seminar yang lain, saya juga katakan adaptasi kebiasaan baru ini harus dimulai dari keluarga-keluarga warga jemaat. Jadi kita warga-warga jemaat, keluarga-keluarga harus mulai membiasakan ini. Tidak bisa tunggu nanti kita datang ke gereja baru kita mulai, gitu kan. Karena kalau kita tidak mulai itu dari keluarga, maka akan menjadi berantakan pengadaptasiannya ketika kita bergereja, di gedung gereja, dan juga ketika kita hadir dalam masyarakat. Nah, karena itu harus dimulai. Keluarga-keluarga Kristen, warga jemaat Paulus, dan juga warga jemaat GPIB lainnya harus mulai melakukan adaptasi ini. Nah, yang paling penting juga kita harus menyadari bahwa generasi muda, terutama anak-anak kita, anak-anak usia PA dan PT terutama, mereka akan berhadapan dengan sebuah budaya baru pasca pandemi ini. Seperti yang tadi misalnya contoh gambar pasca flu Spanyol itu, ya. Dan karena itu gereja memiliki tanggung jawab penting dalam mendampingi mereka untuk bagaimana masuk dalam budaya baru ini, gitu kan. Dan memberikan nilai-nilai yang harus mereka jaga, nilai-nilai yang harus mereka teruskan dalam kehidupan mereka, menjadi sebuah proses pemuridan menurut saya, ya. Nah, karena itu pembinaan gereja menurut saya harus lebih diarahkan pada mempersiapkan generasi muda ini untuk hidup dalam budaya adaptasi kebiasaan baru ini atau new normal. Sekarang kan lebih sering juga dipakai istilah adaptasi kebiasaan baru ketimbang new normal, ya. Jadi harus lebih diarahkan ke sana, gitu. Pembinaan melalui Pelkat harus lebih praktis, aplikatif, pragmatis, ya. Mengurangi porsi renungan atau khotbah yang cenderung sangat logis kognitif, gitu kan. Nah, karena itu saya sudah jauh sebelum pandemi ini saya sudah katakan dan terus saya tekankan bahwa ibadah-ibadah Pelkat itu mau berhenti dengan renungan-renungan, ya, yang cuma hanya searah, ya. Lebih pada tema-tema, buku-buku renungan itu biar dibaca pribadi saja, ya. Tapi kita pilih tema yang bisa kita diskusikan, kita bahas bersama di antara sesama anggota Pelkat, ya. Lalu dia bisa lebih praktis, aplikatif, pragmatis, ya. Nah, karena itu saya katakan topik-topik diskusi Pelkat harus lebih berkesesuaian dengan isu-isu yang digumuli anggota Pelkat, ya.
Ya kita sudah punya banyak buku sabda-sabda itu ya senang-senang saja gitu kan. Tetapi lalu jangan sudah dibaca, masih lagi harus baca bersama, dibahas bersama. Enggak, ketika kita kumpul bersama, mari kita pilih topik-topik yang lebih menolong kita untuk hidup dalam budaya adaptasi kebiasaan baru ini dan ke depan seterusnya. Yang lebih praktis, aplikatif, pragmatis gitu kan. Yang tidak hanya sekedar membuat kita hanya mengingat, oh ini Alkitab, ini di sini, ayat ini di sini, dan itu gitu. Tapi lalu apa aplikasinya, apa praktisnya dalam konteks adaptasi kebiasaan baru ini tidak sungguh-sungguh kita hayati. Nah, menurut saya gereja harus lebih banyak di situ. Jadi kalau kita mau masuk ke uh, adaptasi kebiasaan baru, ke new normal, jangan hanya berhenti berpikir sampai pada lalu kalau sudah masuk di gedung gereja selesai, gitu kan. Tetapi bagaimana ke depan seterusnya? Dan menurut saya ini harus dirancang dengan betul. PPSDI harus mempersiapkan ini dengan betul, mendesain ini sedemikian rupa, sehingga tidak hanya mendesain bagaimana kita masuk ke dalam gedung gereja, tetapi di luar gedung gereja pun apa yang mau kita lakukan, itu yang perlu dipikirkan. Ya. Nah, saya katakan gereja harus terus melangkah ke depan, tetapi harus belajar menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Ya. Bukan hanya sekadar menjadi penjaga tradisi. Ya. Mewariskan tradisi dari generasi ke generasi. Gereja dalam arti institusi, bukan gereja sebagai tubuh Kristus ini, ya, yang hanya berperan sebagai penjaga tradisi, menurut saya pada suatu waktu akan tergopoh-gopoh dan mungkin akan tergerus, ya, merespon konteks dan waktu yang ada ini. Kalau cuma hanya sekedar menjaga tradisi, mewariskan tradisi, maaf saja saya seringkali dikatakan di GPIB, ya saya juga Departemen Teologi, saya katakan kalau kita tradisi cuma hanya di situ, lalu cuma hanya mengganti ke sana dan kemari gitu ya, pakai toga putih, lalu tadinya toganya kelihatannya mulus-mulus, kita sekarang tambahkan bintang 3 di kiri, bintang 3 di kanan, atau 4 di kiri, atau bahkan mau 5 atau 7 di kiri, 7 di kanan, lalu harus 12 di depan, 7. Saya katakan ini karena saya selalu katakan ini. Saya katakan itu tidak memberi makna apa-apa bagi pengembangan gereja. Itu masih hanya sekadar gereja berperan sebagai penjaga tradisi. Tetapi nilainya itu yang paling penting. Itu apa nilai dari apa pakaian liturgi itu, dan apa yang mau ditekankan itu yang paling penting. Nggak usah terlalu hanya kombinasinya di situ saja gitu. Ini memperlihatkan kita tidak berkembang dalam mengembangkan tradisi itu. Kita hanya mengembangkan modelnya saja, gitu kan. Nah, saya selalu katakan, dan ini bagian akhir dari presentasi saya katakan jangan kantongnya lama, tapi anggurnya baru. Anggurnya itu konteks situasi tradisi kebiasaan itu sudah menjadi baru, tapi kantong kita, gereja kita masih lama. Maunya begini, harus begitu. Kita akan sulit menjadi gereja baru, gereja yang beradaptasi itu.